Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas IPA ya bersama Mister Wayan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA di bab 3 pada materi pewarisan sifat tentang hukum Mendel. Hari ini kita akan mempelajari khusus pada hukum Mendel 1. Ya, mari kita saksikan pembahasan. Anak-anak, pada hukum pewarisan sifat ada dua hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 berbunyi, pada saat pembentukan gamet, alel kromosom berpisah secara acak dan bersatu kembali saat pembuahan. Hukum Mendel 1 sering disebut dengan hukum segregasi. Nah, hukum Mendel 1 diterapkan dalam persilangan yang bersifat monohibrida. Untuk mengetahui bagaimana persilangan monohibrida, kita akan langsung mulai dari contoh soal. Nah, contoh soal untuk persilangan monohibrida seperti ini anak-anak ya. Misalnya, ada soal disilangkan antara kacang ercis berbiji bulat dengan kacang ercis berbiji kisut. Jika biji bulat dominan, tentukanlah rasio fenotip dan genotip F2-nya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal pada pewarisan sifat. Kita langsung melihat caranya. Kalau ada soal-soal seperti ini, mulailah membuat parental atau induk. Parental yang disilangkan pada kasus ini adalah kacang ercis yang berbiji bulat disilangkan dengan yang biji kisut. Langkah kedua, kalian buat kodenya, kode genotipnya. Biji bulat bersifat dominan, berarti yang kisut resesi. Karena biji bulatnya dominan, maka kita lambangkan dengan B besar, B besar. Biji kisut yang resesif berarti lambangnya mengikuti dominannya, B kecil, B kecil. Langkah berikutnya, tentukan gamet. Nah, masih ingat kan cara menentukan gamet? Kalau B besar, gametnya adalah B besar. Yang ini gametnya B kecil. Baru kita kawinkan masing-masing gamet sehingga dapat keturunan pertama B besar, B kecil. Berarti keturunan pertamanya 100% semua B besar, B kecil. Karena B besarnya dominan, maka sifat fenotipnya adalah biji bulat. 100% dan biji bulat. Kita lanjutkan. Yang ditanya adalah F2. Ini baru F1, berarti belum selesai. Lanjutkan nyari F2. Kita mulai dari parental yang kedua. Parental keduanya kita memakai F1-nya. Berarti parentalnya adalah B besar, B kecil disilangkan dengan sesamanya. Langkah kedua, tentukan gamet. B besar dan B kecil, gametnya adalah B besar dan B kecil. Ini juga sama, B besar dan B kecil. Sudah? Kita kawinkan. Nah, karena ada 4 gamet, untuk memudahkan kita menyilangkan atau mengawinkan, kita bantu dengan papan catur seperti ini. Tadi ada 2 organisme. Ini gametnya B besar dan B kecil. Ini juga B besar dan B kecil. Kita tulis seperti itu. Kita cari anak yang pertama. Pertemukan ini dan ini, B besar, B besar. Anak yang kedua, ini dan di atas, B besar, B kecil. Anak yang ketiga, ini dan ini. Ditulis yang besar dulu, B besar, B kecil. Anak yang keempat ini
dan ini B kecil, B kecil. Nah, yang diminta adalah rasio atau perbandingan. Kalau rasio genotip, berarti yang dibandingkan huruf-huruf yang ada di sini. Anak yang pertama B besar, B besar. Berbanding anak yang kedua B besar, B kecil. Ini sama, nggak bisa ditulis lagi. Berbanding yang ini B kecil, B kecil. B besar ada 1, B besar B kecil ada 2, B kecil ada 1. Kalau dipersentasekan, ini adalah 1 dari 4 kali 100%, hasilnya adalah 25%. Berarti ini 50%, yang ini 25%. Kalau rasio yang kedua yang diminta adalah rasio fenotip. Rasio fenotip adalah rasio bentuknya. B besar berbiji bulat, B besar B kecil berbiji bulat. Berarti bulatnya ada 3. B kecil adalah biji kisut. Kisutnya ada 1. Kalau dibuat persentase, 3 dari 4 adalah 75%, 1 dari 4 adalah 25%. Inilah jawaban yang diminta dari soal. Berikutnya anak-anak tentang sifat intermediat. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa intermediat itu sifat tengah-tengah. Kalau ada merah ketemu putih, hasilnya adalah merah muda. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Disilakan antara bunga merah dengan bunga putih. Ternyata keturunan pertamanya semua merah muda. Dari pernyataan ini kita sudah tahu bahwa kasus ini adalah kasus intermediat. Sekarang jika F1 katanya disilangkan dengan sesamanya, berapa persen F2-nya yang merah muda, merah, dan putih? Mari kita jawab. Di soal disebutkan bahwa bunga merah disilangkan dengan putih, mendapatkan F1 semuanya merah muda. Berarti kalau kita misalkan merahnya adalah M besar, putihnya M kecil, maka merah mudanya adalah M besar, M kecil. Karena yang ditanya F2, kita pakai F1-nya ini sebagai parental yang kedua. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Langkah berikutnya tentukan gamet. Ini gametnya M besar dan M kecil. Ini M besar dan M kecil. Sudah. Kalau yang tadi kita pakai papan catur, kita boleh pakai cara lain. Misalnya kita pakai cara garpu ya. Caranya mencocok-cocokkan. Anak yang pertama adalah M besar ketemu ini. Ini ketemu ini jadinya M besar, M besar. Ini ketemu ini jadinya berbanding M besar, M kecil. Ini sama M besar, M kecil. Berarti ini 2. Ini ketemu ini jadi M kecil, M kecil. Perbandingannya sama dengan yang tadi. M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Ini jadinya M besar adalah warna merah. M besar M kecil menjadi merah muda. M kecil adalah warna putih. 1, 2, 1. Berbeda dengan persilangan monohibrida yang tadi. Kalau tadi monohibridanya ini 1, 2, 1, sedangkan fenotipnya 3:1. Sementara pada intermediate, baik genotip maupun fenotip sama-sama 1:2:1. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan Mister tentang persilangan monohibrida, baik yang dominan maupun yang intermediate. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Nanti Mister akan berikan 2 soal, silakan kalian kerjakan di buku catatan. Jadi dibuat di catatan kalian. Oke? Ingat, nanti Mister akan menyuruh kalian mengumpulkan buku catatan ke sekolah ya. Untuk waktunya nanti akan diinfokan berikutnya. Jadi pastikan kalian mencatat video ini dan membuat latihannya. Oke? Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah, terus jaga kesehatan.
Sampai jumpa anak-anak. Nah, ini dia anak-anak latihan soalnya. Ada 2 soal ya untuk latihan persilangan monohibrida. Silakan ditulis soalnya di buku latihan dan dikerjakan ya. Maaf, di buku catatan dan dikerjakan ya. Ingat, nanti Mister akan nyuruh kalian ngumpul buku catatan ke sekolah. Jadi tetap membuat catatan. Dan semangat terus belajarnya anak-anak. Sampai jumpa.